Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi liwahibil adiyah, wassalatu ala khairil bariyah, wa ala alihi dzawin nufusil zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibi an-nabiyil ummi, al-habibi al-aliyyil qadri, al-habibil jahi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu minasyahidin. Jamaah rahimakumullah, tak terasa hari ini kita sedang melewati bulan puasa di pertengahan Ramadan. Hari ini kita sudah berada di hari ke-15. Nanti malam kita akan melaksanakan sholat tarawih yang ke-16. Ramadan tak terasa, kemarin kita baru menyambut dengan penuh kegembiraan. Tak terasa kita sudah di tengah-tengah, dan pertengahan ini adalah waktu-waktu yang cukup rawan karena biasa di awal penuh semangat, masjid-masjid penuh, masjid-masjid tiba-tiba menjadi sempit. Di pertengahan ini sudah mulai longgar, sudah mulai berkurang, dan na'udzubillah di akhir justru malah semakin sedikit, semakin berkurang, masjid-masjid semakin luas karena kosong. Justru itu sebuah kekhawatiran yang apa yang akan terjadi pada kita di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai itu terjadi, karena bulan Ramadan ini kita tunggu begitu dengan penuh kerinduan, dan hari ini kita berada, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hari ini 10 hari pertama baik, 10 hari kedua semakin baik, dan 10 hari ketiga semakin baik. Dan Rasulullah dengan para sahabat di 10 hari terakhir itu justru semakin ketat dan semakin memperbanyak aktivitas ibadahnya, yaitu dengan melaksanakan i'tikaf di masjid. Wa antum aakifun fil masajid. Maka kita juga seyogianya di pertengahan ini senantiasa mewanti-wanti untuk mempersiapkan, jangan sampai justru kita rugi dan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan nilai di puasanya, atau kehilangan sesuatu. Kamin shaimin laisa lahu min siyami. Jangan sampai. Atau hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyampaikan, man ragima anfu abdin dakhala alaihi ramadan falam yaghfirullah. Celakalah seseorang hamba yang didatangi Ramadan, kemudian Ramadan akan meninggalkannya, kemudian dosa-dosanya belum diampuni. Masya Allah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong itu. Jangan sampai kita Ramadan sudah akan meninggalkan kita belum mendapatkan nilai apa-apa. Maka di sisa 15 hari terakhir ini seyogianya kita terus meningkatkan. Jangan sampai, karena ujian itu di awal tapi juga di akhir, dan penilaian awal itu akan menjadi penentu kebaikan di akhir. Ibnu Athaillah dalam sebuah idza asyraqat bidayah asyraqat nihayah, jika awalnya beres akhirnya akan beres. Atau dalam kaidah lain, Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya menyebutkan malam takun bidayatuhu muhlikat lam takun nihayatuhu musyrikah.
Jangan sampai awalnya tidak membakar, akhirnya tidak memperoleh kemuliaan. Jadi di awalnya tidak memperoleh nilai dan akhirnya justru hilang kesempatan tersebut. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita bagaimana untuk semakin memperketat, mempertajam, ibadah kita di sisa beberapa hari ke depan itu untuk semakin baik, apalagi nanti di 10 hari terakhir untuk melaksanakan i'tikaf di masjid-masjid. Imam Malik di bulan suci Ramadan ini menunda melakukan kajian hadisnya hanya karena untuk bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah. Begitupun Imam Syafi'i di bulan suci Ramadan ini dalam satu bulan beliau mampu menghatamkan 60 kali hatam Al-Quran. Jadi kalau 60 berarti setiap harinya beliau khatam 2 kali. Masya Allah, itu tidak mungkin dapat kita kejar, tetapi paling tidak bagaimana kita seperti halnya Rasulullah beserta para sahabat di bulan Ramadan ini betul-betul bersungguh-sungguh melaksanakan Ramadan seperti para salafus saleh yang senantiasa melakukan hal itu menjelang di bulan suci Ramadan. Kita hendaklah tidak tergolong pada kelompok orang yang justru akan meninggalkan Ramadan ini dengan tanpa nilai gitu. Karena itu mari kita isi dengan melaksanakan berbagai aktivitas, mulai dari puasanya itu sendiri sehingga kita memperoleh nilai man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita tingkatkan kualitas puasanya agar kita laksanakan ibadah puasa dengan penuh kesungguhan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa dengan penuh keimanan yang sesungguh-sungguhnya, maka akan diampuni semua dosa yang terdahulu. Masya Allah. Begitupun melaksanakan sholatul lail, sholat tarawih, man qama Ramadan. Barang siapa yang mendirikan sholatul lail imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Masya Allah. Di puasanya ditingkatkan, qiyamul lailnya ditingkatkan, dimanapun berada dalam situasi apapun. Ya tentu kesibukan kita memang hari ini tidak bisa memaksa kita untuk tidak mampu secara total beribadah sepanjang waktu, paling tidak di sisa setelah kesibukan kita karena kita belum libur. Bagaimana kita mampu mengisi waktu-waktu itu untuk senantiasa melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, apakah ibadah secara vertikal maupun ibadah secara sosial. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat di tengah-tengah sahabat, man asbaha minkum sha'iman. Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini melaksanakan ibadah puasa? Abu Bakar mengacungkan tangannya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, man at'ama minkum yatiman. Barang siapa di antara kalian yang memberi makan hari ini kepada minkum, di antara kalian yang memberikan makan kepada anak yatim. Abu Bakar berdiri lagi, saya bagi ya Rasulullah. Rasulullah tidak berhenti di situ. Beliau bertanya lagi, man ada minkumul maridan, siapa di antara kalian yang menengok orang sakit.
Abu Bakar berdiri lagi, saya ya Rasulullah. Kemudian yang keempat kali Rasulullah bertanya, waman waman tabi'a minkum yaum al janazah, siapa di antara kalian yang hari ini takziah pada orang yang meninggal. Abu Bakar berdiri lagi. Di antara 4 pertanyaan itu menunjukkan ada ibadah mahdohnya, ibadah vertikalnya. Man asbaha minkum shaiman, dan yang 3 itu menunjukkan proses ibadah secara sosial atau secara horizontal. Jadi ada keseimbangan. Hal ini ditunjukkan oleh Rasulullah sendiri, sebagaimana riwayat dari Siti Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah itu sangat dermawan, tapi ketika di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Artinya beliau meningkatkan kualitas ibadahnya, dan ibadahnya tidak hanya secara vertikal, tapi juga ibadah secara horizontal. Tidak hanya ibadah mahdoh, tapi juga ibadah-ibadah sosialnya dilaksanakan. Seperti hanya kita sholat yang melaksanakan di akhirnya kita membacakan salam dengan menengok ke kanan, assalamualaikum, ke kanan, kemudian menengok ke kiri, assalamualaikum. Artinya bahwa kita harus memahami apakah tetangga kita di sebelah kanan sudah makan atau belum, assalamualaikum, tetangga sebelah kiri apakah sedang dalam kesulitan atau belum atau tidak. Jadi bagaimana puasa ini mempertajam kepekaan sosial kita, mempertajam spiritualitas, tapi mempertajam juga jiwa kepedulian sosial. Karena jika kita berpuasa hari ini, nanti maghrib kita tahu akan berbuka. Sedangkan banyak orang-orang yang di jalan-jalan mereka lapar, tapi mereka tidak tahu kapan akan berbuka. Maka puasa ini bagaimana kita mampu berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Untuk itu marilah kita tingkatkan ibadah kita di sisa waktu 15 hari terakhir ke depan dengan terus semakin baik. Tidak seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Athaillah tadi, malam takun bidayatuhu muhlikat, lam takun nihayatuhu musyrikah. Tidak, di awal tidak membakar, di akhir juga tidak memperoleh kemuliaan. Mudah-mudahan kita semua bisa mampu mencapai derajat ketakwaan sebagaimana tujuan dari puasa ini sendiri, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi untuk memperoleh derajat ketakwaan, dan yang dipergunakannya tattaqun itu kalimat fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu hal wal istiqbal. Hal adalah waktu hari ini dan istiqbal adalah waktu yang akan datang. Artinya ketakwaan itu tercermin pada saat kita melaksanakan ibadah puasa hari ini, dan ketakwaan juga terus tercermin nanti setelah ibadah puasa selesai. Jadi nilai-nilainya terasa. Jika sholat itu ada sholat pada waktu sholat, di waktu sholat, dan ada sholat di luar sholat. Jika haji itu ada haji, ibadah haji dan haji mabrur. Haji mabrur itu adalah halal istiqlal. Jadi mabrur itu ya memperoleh nilai dampak sosial pasca melaksanakan. Mudah-mudahan di sisa waktu 15 hari ini kita mampu melewati ibadah puasa dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kesungguhan, dan terus mempererat ikat pinggang kita untuk semakin baik kualitas ibadah kita. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah
istiqomah saumnya terus semakin berkualitas, istiqomah di dalam melaksanakan qiyamul lailnya, istiqomah dalam qiraah Qur'annya, istiqomah i'tikafnya diberikan kekuatan, dan kita untuk bersedekah dan menutupnya dengan ibadah zakat. Terima kasih. Itu saja, mudah-mudahan ada hikmahnya uraian pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah puasa kita di hari ini, dan mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah menjalankan ibadah-ibadah puasa dan yang lainnya yang Allah hidangkan di bulan suci Ramadan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.